Bab 2416. Pria itu meletakkan gelas anggurnya, menatap ke arah guru negara sambil tersenyum tipis dan berkata, "Hari ini benar-benar sangat kacau. Guru negara juga nggak memberiku hormat sedikit pun. Jadi, kamu boleh minum segelas anggurku." Kaisar tertawa dan menyahut, "Segelas anggur sebagai ganti keluarga Romli yang hancur dan sepasang kaki patah putraku. Aku nggak punya pilihan selain menerimanya. Cuma kamu yang bisa melakukan ini." Guru negara menatapnya dengan tenang dan berkata, "Kamu sudah lama ingin mengambil kembali kekuatan militer dari tangan Regen. Tapi kamu nggak punya alasan yang tepat. Kamu memprovokasi pertikaian di antara para pangeran dan membuat mereka saling menguras kekuatan. Sekarang, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lalu, apa yang kamu perankan sekarang? Di balik pertarungan para pangeran, sebenarnya ada rencana dari Kaisar. Jika berita ini menyebar, mungkin akan mengejutkan semua orang." Kaisar tidak marah ketika pikirannya terungkap. Dia hanya tersenyum dan menyahut, "Putra-putraku sudah dewasa dan sangat ambisius. Kalau aku nggak memberi mereka sesuatu untuk dilakukan, mereka akan selalu memikirkan posisi ini. Aku akan memberi mereka kekuatan militer, tapi aku akan menunggu mereka sampai dewasa dan baru membahasnya." Guru negara menatapnya, mengerutkan kening sambil berkata, "Nggak lama lagi, kamu akan turun Talita. Kekuasaan kekaisaran cuma bagaikan awan yang mengambang untukku. Aku sama sekali nggak peduli dengan tahta ini. Kamulah yang paling tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Kalau kamu menyetujui permintaanku, apa salahnya kalau aku turun tahta lebih awal?" Mendengar ini, guru negara tetap menunjukkan wajah datar dan terdiam. Sikapnya tampak sangat jelas. Namun, Kaisar tidak menyerah. Dia tersenyum sambil berkata, "Penerusnya sudah ditemukan. Bisakah masuk ke istana? Aku bisa membantumu menyembuhkan luka-lukamu." Guru negara menggelengkan kepalanya pelan sambil menjawab, "Muridku juga bisa melakukan hal yang sama." Ekspresi wajah Kaisar tidak berubah, tetapi senyumnya sedikit memudar. Lalu dia mengetuk meja pelan dengan jarinya. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kamu menggunakan dekret kekaisaran dan begitu banyak harta milikmu sendiri sebagai hadiah untuk membuat acara sebesar ini di kota Sentana. Pengorbananmu terlalu besar. Aku nggak begitu percaya padanya. Tapi karena kamu keras kepala, aku ingin melihat masalah apa yang bisa dia timbulkan sendiri." Kaisar berdiri, melihat kendi anggur dan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Lalu, dia berkata, "Aku pasti bisa minum anggurmu setiap hari." Dia berbalik, lalu beranjak pergi. Sosoknya menghilang dalam kegelapan malam. Pada saat yang sama, di sisi lain, Saka dan Davina sudah berjalan menuju kediaman guru negara. Namun, Davina tetap diam, tampak agak khawatir. "Kamu kenapa?" tanya Saka dengan bingung. Pada saat ini, Davina berhenti, menatapnya tajam sambil berseru, "Berdiri di sini. Jangan banyak bicara." Saka bingung, berdiri di sana tanpa bergerak. Lalu, Davina menggertakkan giginya, berlutut sambil berkata, "Davina, memberi salam pada Tuan Muda." Mulai sekarang, Davina bersedia melewati segala rintangan demi Tuan Muda tanpa ragu. "Apakah Tuan Muda bersedia menerimaku?" Hal ini membuat Saka bingung dan bertanya, "Enggak, apa yang kamu lakukan?" Dia segera mengangkat tangannya untuk membantu Davina berdiri. Davina tidak berdiri, hanya berseru, "Guru negara cuma menerima satu murid di setiap generasi. Aku adalah pelayan guru negara. Jadi tentu saja aku harus mengakuimu sebagai Tuan Muda. Mulai sekarang, aku cuma bisa mengikutimu. Kamu harus setuju untuk menerimaku." Apakah masih ada aturan seperti itu? Pantas saja wanita ini sangat sinis kepadanya. Ternyata dia merasa harus berlutut di hadapan Saka dan merasa kesal. Saka berkata sambil tersenyum,
Bagaimanapun juga, kamu adalah putri tertua. Kenapa kamu harus melakukan ini? Cepatlah bangun. Minggir. Katakan padaku kalau kamu bersedia menerimaku. Davina membuka tangannya, melotot ke arahnya sambil berteriak. Nada bicaranya, yang jelas-jelas meminta Saka untuk menerimanya, justru terdengar seperti ancaman. Saka berkata tanpa daya, aku nggak bisa menerimanya. Cepat bangun. Davina kemudian berdiri dan menjawab sambil cemberut. Aku akan berteman denganmu mulai sekarang. Tapi aku nggak akan berlutut di hadapanmu saat di depan orang luar. Itu terlalu memalukan. Memangnya kamu bisa berlutut di depan orang luar? Tanya Saka. Hatinya tergerak. Pergi sana. Kamu masih ingin tidur denganku, kan? Seru Davina dengan marah. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saka terdiam. Pokoknya, kamu harus mempercepat kultivasimu. Aku nggak ingin punya tuan muda yang lemah. Davina tampak sedikit kesal. Dia berdiri dan menyuruh Saka keluar. Dia sangat tangguh. Tetapi dia memperingatkannya. Sekarang kamu sudah terkenal. Kamu harus berhati-hati agar nggak ada orang yang menargetkanmu di kompetisi kota Sentana. Lagi pula, kalau ada yang bisa mengalahkanmu, ketenaran besar yang sudah kamu kumpulkan akan menjadi milik orang lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba terdiam, mengerutkan kening sambil menoleh. Davina melihat seorang pria muda yang datang dan tampaknya dia sudah menunggu di luar cukup lama. Saka bergumam dengan nada terkejut. Adair. Adair tidak berbicara, tetapi tatapannya tertuju pada Saka. Dia mengeluarkan surat tantangan berwarna merah dan berkata dengan santai, keluarga Syahrir akan menantangmu dalam kompetisi kota Sentana. Entah harus hidup atau mati saat di arena. Apa kamu berani menerima tantangan ini? Saka menatapnya sambil tersenyum. Berani. Adair mencibir. Kemudian menyahut. Besok setelah pertarungan, aku akan mengadakan pernikahan. Aku harap kamu bisa selamat dari pertarungan pertama ini. Kamu harus datang untuk menghadiri pernikahanku dengan Kelly. Ayo datang sama-sama. Saka menjawab dengan nada main-main.